Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk tidak berkerumun. Pada pagi hari ini kita akan belajar atau melanjutkan pelajaran IPA kita. Silahkan dibuka buku paketnya. Kita masuk ke bab 2, yaitu sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan pada halaman 51. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, pernahkah Anda mengamati atau melihat bahwa tumbuhan di sekitar kita kenapa tetap bisa hidup atau bisa langgeng? Atau ada yang pernah memelihara kambing atau sapi, kenapa dia bisa menjadi banyak dan tidak punah? Nah, hal-hal tersebut akan kita pelajari terkait dengan pembelajaran kita, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Perhatikan pada gambar, di situ ada 4 buah jenis tumbuhan dan hewan. Yang pertama ada anoa, yang kedua tapir, kemudian bunga anggrek dan bunga kertas. Agar tumbuhan dan hewan itu tetap lestari atau tetap ada, maka diperlukan kemampuan untuk berkembang biak. Nah, bagaimana dan apa macam-macam perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan akan kita pelajari pada materi ini. Untuk pertemuan kali ini kita batasi pada perkembangbiakan tumbuhan, terutama untuk perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Nah, sebelum kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae, kita harus tahu dulu secara umum tumbuhan dibedakan menjadi 3. Ada tumbuhan berbiji atau spermatopita, tumbuhan paku atau pteridopita, dan tumbuhan lumut bryophytra. Nah, sedangkan tumbuhan berbiji sendiri akan dibedakan menjadi 2. Ada tumbuhan biji terbuka, Gymnospermae, dan tumbuhan biji tertutup, Angiospermae. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Kenapa disebut tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup? Kenapa? Karena bakal biji itu tertutup, ada bakal buah. Nah, bakal biji ini akan berkembang menjadi biji, sedangkan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Perkembangbiakan tumbuhan pada Angiospermae pun dibedakan menjadi 2. Ada yang vegetatif, ada yang generatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya. Perkembangbiakan vegetatif sendiri nanti akan kita bedakan menjadi 2. Ada yang alami, disebut alami kenapa? Karena tanpa campur tangan manusia. Dan ada yang perkembangbiakan vegetatif buatan yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, perkembangbiakan secara alami itu dapat kita lihat pada yang pertama, rizoma. Apa itu rizoma? Perkembangbiakan rizoma itu ditandai dengan batang yang berbuku-buku atau beruas-ruas di dalam tanah. Ya. Sehingga di antara batang-batang itu bisa tumbuh tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah
seperti pada gambar 2.2 yaitu kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Kemudian berkembang biak dengan geragih atau stolon. Apa itu geragih atau stolon? Geragih atau stolon adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, kemudian pada ujung batang itu nanti akan tumbuh tunas baru, kemudian tumbuh akar sehingga dia akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, contoh perkembangbiakan secara stolon bisa kita lihat pada gambar 2.3 yaitu stroberi, enceng gondok, dan lain-lain. Kemudian umbi lapis. Kenapa disebut umbi lapis? Karena terdapat susunan yang berlapis-lapis yang terdiri dari daun yang menebal dan berupa batang kecil yang di bagian bawah yang disebut dengan cakram. Nah, umbi lapis atau bulbus itu merupakan modifikasi batang dan daun. Bisa kita lihat pada gambar 2.4. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay, dan lain-lain. Kemudian ada umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang adalah batang yang berada atau berkembang di dalam tanah yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang, ubi jalar, dan lain-lain. Kemudian tunas adventif daun atau kuncup adventif daun yaitu perkembangbiakan yang terjadi pada contohnya tumbuhan cocor bebek. Pada pinggir-pinggir daun akan tumbuh anakan-anakan baru. Ketika dia menyentuh tanah atau jatuh ke tanah, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya tadi yaitu daun cocor bebek. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa tadi disebut buatan? Disebut buatan karena perkembangbiakan vegetatif itu sengaja dibuat atau dengan campur tangan manusia. Nah, ada beberapa contoh perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan manusia. Yang pertama, mencangkok. Nah, mencangkok ini dapat dilakukan dengan cara mengelupas kulit suatu tangkai batang, kemudian membalutnya dengan tanah, kemudian dilapisi dengan plastik atau serabut kelapa, diikat sehingga pada kupasan kulit tersebut akan tumbuh akar-akar, kemudian bisa dipotong dan menjadi individu atau tanaman baru. Apa kelebihan mencangkok? Kelebihan mencangkok salah satunya adalah tanaman akan cepat berbuah, tapi tetap ada kelemahan. Kelemahan mencangkok salah satunya akarnya tidak kuat. Kemudian merunduk. Apa itu merunduk? Merunduk adalah dilakukan dengan cara membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga akan muncul akar pada tangkai tersebut, kemudian bisa dipotong untuk menjadi individu baru. Nah, tanaman yang bisa kita runduk itu contohnya ada apel, ada alamanda, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada stek. Apa itu stek? Yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan cara memotong bagian tumbuhan, kemudian menanamnya atau menancapkannya ke dalam tanah sehingga akan tumbuh individu baru. Nah, stek ini yang sangat umum kita jumpai atau sering kita jumpai yaitu contohnya pada tanaman ubi kayu. Ya. Ubi
Ubi kayu itu hanya dipotong kemudian ditancapkan, dia akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian ada menyambung atau mengeten. Apa itu menyambung? Yaitu menyambungkan dua batang tumbuhan yang sejenis, di mana batang atas itu dianggap sebagai entres, itu merupakan batang yang sudah pernah berbuah, memiliki kualitas bagus, sedangkan bagian seedling atau bagian bawah itu batang yang memiliki perakaran bagus, sehingga tidak didapatkan suatu tumbuhan yang akan cepat berbuah. Kemudian menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi itu tujuannya sama dengan tujuan menyambung, ya. Tetapi prosesnya berbeda. Bisa kita lihat pada gambar 2.13 itu, bibit tanaman diambil dari tunas induk yang bagus, kemudian ditempelkan kepada pohon yang memiliki kualitas buah tidak bagus tapi perakaran bagus, sehingga nanti akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki perakaran bagus dan buah yang bagus. Nah, anak-anak, Bapak rasa sampai di sini pelajaran kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk perkembangan channel ini, diharapkan kalau yang suka boleh di like, komen, dan subscribe. Untuk tugas hari ini yaitu merangkum dari apa yang awal sekali Bapak jelaskan sampai pada terakhir Bapak jelaskan, yaitu sebelum ke perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Saya rasa sampai di sini. Bapak mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.